Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Latifah Mulia yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan, khususnya untuk kelas 9 SMP. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dimana pada kali ini berkaitan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Pribadi Nabi Muhammad merupakan pribadi yang sempurna akhlaknya. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Allah sendiri memujinya sebagai orang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia pada waktu itu dan pada sampai sekarang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad merupakan rahmatan bagi seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Ya. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW dalam kepribadiannya santun dalam menyampaikan kebenaran. Ya, Nabi Muhammad merupakan seseorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari sosial, dari warna kulit, dari suku ataupun dari apapun itu. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Beliau selalu berbuat baik kepada seseorang. Bahkan beliau selalu berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Jangankan kepada orang-orang yang memusuhinya, beliau pun berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad mempunyai perilaku yang akhlaknya sangat mulia sekali. Beliau memiliki budi pekerti yang agung sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Inilah dia kepribadian baginda Nabi yang begitu agung, yang begitu sempurna akhlaknya, yang patut kita sama-sama contoh dari kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita juga akan mencoba untuk mempraktekkan ataupun mencontoh sifat wajib yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam tingkah laku, ataupun apapun itu Nabi Muhammad begitu jujur. Ya. Nabi Muhammad jujur, bahkan dalam berdagang pun Nabi Muhammad begitu jujur. Ya, sehingga Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang memiliki kejujuran di atas rata-rata. Ya, tidak hanya sahabatnya, ya, tetapi orang-orang yang memusuhi baginda Nabi pun Nabi selalu berkata jujur. Maka sifat ini yang harus kita tiru dari baginda Nabi. Yang pertama adalah sifat jujur. Yang kedua yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah yaitu adalah terpercaya. Terpercaya dalam hal apa? Dalam hal apapun Nabi Muhammad itu orangnya amanah. Ya. Jika ada satu urusan yang dilimpahkan oleh Nabi, maka Nabi adalah amanah, orang yang terpercaya. Ya, tugasnya akan Nabi selesaikan, ataupun apapun itu. Ya, karena dari sifat jujur, dari sifat sidik, maka merentetlah ataupun maka Nabi pun memiliki sifat yang amanah, terpercaya. Ya, maka tidak sedikit bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu
Ya, orang-orang Quraisy ini menitipkan barang-barang berharga, barang-barang berharganya kepada baginda Nabi. Ya, entah itu emas, ya, entah itu barang-barang berharga miliknya dititipkan oleh baginda Nabi. Saking apanya? Saking Nabi memiliki sifat yang amanah ataupun terpercaya. Ya, dua sifat, ya. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Yang selanjutnya adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh adalah menyampaikan dalam hal apa? Ya, tabligh di sini adalah Nabi sebagai seorang nabi dan rasul, maka tentu Nabi menyampaikan. Menyampaikan dalam hal apa? Nabi menyampaikan dalam hal kebaikan, keburukan, tentang neraka ataupun surga, ataupun Nabi menyampaikan apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Dan Nabi menyampaikan ini adalah agama Islam, agama yang benar. Ya, barang siapa yang mengikutiku, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak mengikutiku, maka dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Itu adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Tentunya, ya, Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan ataupun Nabi menyampaikan apa yang didapat dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh baginda Nabi. Maka Nabi pun menyampaikan apa yang menjadi tuntunannya kepada kita semua. Ini adalah sifat yang ketiga, yaitu adalah tabligh. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu fatonah. Apa itu fatonah? Bijaksana dan cerdas. Bagi seorang nabi dan rasul, maka tentu ya, sifat fatonah ini wajib dimiliki oleh baginda Nabi. Ya, karena Nabi Muhammad ini tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi beliau juga adalah seorang pemimpin. Ya, sifat fatonah ini ya bijaksana. Ya, pernah Nabi suatu ketika bijaksanaan ini Nabi contohkan. Ketika itu ya, ada yang namanya renovasi Ka'bah, yang dimana pada waktu itu Ka'bah sedang banjir dan direnovasi. Nah, renovasi selesai, tibalah saatnya kaum Quraisy pada waktu itu ingin meletakkan batu Hajar Aswad, batu yang mulia. Ketika itu kaum Quraisy memperebutkan. Nah, hampir peperangan terjadi. Nah, tetapi ada salah satu di antara mereka yang mengusulkan kepada mereka dan mengusulkan kepada kabilah-kabilah kaum Quraisy ini, apa usulannya? Ya, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram pertama kali, maka beliaulah yang akan menentukan perkara siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Ya, tidak disangka tiba-tiba yang datang adalah baginda Nabi. Maka kaum Quraisy pada waktu itu menyebut Al-Amin. Inilah dia orang yang jujur, yang terpercaya, yang amanah. Ya, maka Nabi Muhammad pun mendengarkan perkara apa yang mendengarkan perkaranya. Selesai mendengarkan, Nabi pun mendapatkan jawaban. Ya, beliau membawa selendang. Dari bahunya beliau turunkan ke batunya itu beliau letakkan di tengah-tengah selendang yang ia bawa, dan akhirnya beliau pun memerintahkan kepada kabilah-kabilah kaum Quraisy itu untuk memegang setiap ujung selendang baginda Nabi. Dipeganglah ujung selendang baginda Nabi, akhirnya kebagian semuanya kabilah-kabilah itu untuk membawa Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, dari sini kita bisa ambil ya, kesimpulan inilah sifat kebijaksanaan bagi seorang pemimpin. Ya, tidak pernah melihat kekayaan, tetapi beliau ya mensetarakan sesama manusia. Ya, ini adalah sifat fatonah. Ya, jadi santriwan-santriwati semuanya, inilah 4 wajib yang dimiliki oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Ya, marilah kita sama-sama mencontoh, mudah-mudahan kita dapat mencontoh 4 sifat wajib baginda Nabi ini, agar apa? Agar kehidupan kita lebih bermakna dan agar kehidupan kita lebih menjadi
kebaikan kita untuk bersama-sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.